Halo, apa kabar sahabat BPMP Banten hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Senang sekali saya, Dedi Sonjaya, bisa berjumpa dengan teman-teman dan sahabat BPMP Banten dimanapun berada. Pada kali ini kita akan mengangkat tema pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif menjadi hal yang penting sesuai amanat Undang-Undang Dasar dan sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 31, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini tidak terlepas juga dengan teman-teman kita yang perlu perhatian khusus. Sekarang sudah hadir bintang tamu pada hari ini dari Kota Tangerang. Ada Ibu Dr. Helmiati yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan SD, dan juga Ibu Anis Soliha, Guru SDN Tangerang 3, yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita tentang apa itu pendidikan inklusi. Sebelum lebih jauh kita membahas apa itu pendidikan inklusi, bintang tamu kita akan memperkenalkan diri. Nah, untuk waktu dan tempat, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Dendi, sahabat BPMP Provinsi Banten. Perkenalkan, saya Helmiati, saya Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Saya juga sebagai penanggung jawab dari Pokda Pendidikan Inklusif di Kota Tangerang. Mungkin perkenalannya itu dulu ya Pak Dendi. Ya Bu, silakan. Iya, halo sahabat BPMP, perkenalkan saya Anis Soliha, Guru SD Negeri Tangerang 3 yang merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Tangerang. Iya, sebagai penyelenggara ya. Iya. Baik, demikian sahabat-sahabat BPMP Banten, perkenalan yang disampaikan oleh Bu Helmi dan Bu Anis. Bu, sebetulnya apa sih yang menjadi dasar penunjukan sekolah inklusi itu? Ya, kami di Kota Tangerang sejak tahun 2021 menyelenggarakan pendidikan inklusi. Nah, diawali dengan kami melakukan pemetaan sekolah yang ada siswa berkebutuhan khusus. Kebetulan memang di Kota Tangerang ini belum ada sekolah khusus negeri, belum ada di Kota Tangerang. Sehingga atas dasar tersebut kami yang tadi sampaikan oleh Pak Dendi, amanat undang-undang bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pendidikan bermutu tanpa terkecuali. Ya tentunya anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Tangerang juga berhak mendapatkan pendidikan di Kota Tangerang. Nah, dikarenakan memang tidak ada juga sekolah khusus negeri, maka kami mengadakan program pendidikan inklusi di Kota Tangerang. Nah, diawali dengan kami melakukan pemetaan di sekolah mana yang sudah anak berkebutuhan khusus. Nah, kita lakukan asesmen, tentunya diawali dengan melakukan asesmen. Nah, sekolah-sekolah yang sudah terdeteksi ada anak berkebutuhan khusus tersebutlah kami tetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Dan itu di SK-kan oleh dinas ya? Ya, kami SK-kan sekarang ini untuk SD sudah ada 53 sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Oke. Pendidikan inklusi itu ada di bagian apa, Bu? Di bidang pembinaan sekolah dasar pada seksi kurikulum. Apa peran dan tanggung jawab dari Pokja pendidikan inklusi itu, Bu? Ya, tentunya yang pertama kita membangun dan mengembangkan pendidikan inklusi di Kota Tangerang. Lalu kami tentunya juga bertanggung jawab juga meningkatkan partisipasi anak berkebutuhan khusus di Kota Tangerang. Jadi melalui pendidikan inklusi tersebut. Nah, alhamdulillah angka partisipasinya tentu semakin meningkat, semakin terfasilitasinya anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah negeri, tentunya semakin meningkat juga angka partisipasi anak berkebutuhan khusus.
Nah, kita juga tentunya mengembangkan dan mengevaluasi juga penyelenggaraan pendidikan inklusi tersebut. Pengembangannya baik peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana, dan juga evaluasi dari penyelenggaraan pendidikan inklusi tersebut. Ya baik. Ini kebetulan Ibu sebagai penanggung jawabnya ya Bu ya di Pokja ini. Nah, jadi makanya hafal betul apa yang disampaikan Bu. Dan Bu, tentu Ibu kan tidak sendiri nih. Ada siapa aja Bu yang Ya, di kami Pokja Ibu? semua bidang ya, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang sekolah menengah, menengah pertama dari SMP, TK PAUD, dengan pengawas-pengawas, juga dengan bermitra juga dengan Bapeda, dengan ada juga dari pihak swasta, YDMI gitu. Juga kami semua sama-sama dalam melaksanakan pendidikan inklusif di Kota Tangerang. Dan kami sekarang ini juga sejak tahun 2021 itu kami di Bosdanya itu sekolah yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi tidak hanya mendapatkan Bosda reguler, tetapi ada juga Bosda untuk penyelenggara pendidikan inklusi. Nah, Bu Anis, Ya. nih bagaimana perasaan sekolah ketika di SK-kan menjadi sekolah inklusi? Jujur kami merasa senang ya ketika ditunjuk menjadi sekolah inklusi. Tapi kami juga merasa tertantang dengan program inklusi yang ditetapkan itu. Kenapa? Karena ini hal baru bagi kami di sekolah. Memang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sudah ada dari dulu ya. Tapi ketika ditetapkan menjadi sekolah inklusi, kami yakin bahwa kami akan dibimbing, akan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Gitu ya. Iya. Oke. Nih, Bu Kabit, kalau menjadi sekolah inklusi itu apa kriterianya dan mereka harus ngapain gitu loh? Ya, tentunya ada siswa berkebutuhan khusus yang sudah dibuktikan dengan hasil asesmen dari psikolog gitu. Nah, yang kedua, mereka memang kita sudah persiapkan guru-gurunya, artinya daya dukung semuanya ada gitu. Nah, kami waktu menetapkan itu juga tentunya tidak langsung kita tetapkan sebagai sekolah penyelenggara inklusi, tetapi seluruh daya dukung kami siapkan. Guru-gurunya kita berikan pelatihan, dibuat pelatihan untuk bagaimana menjadi guru pendamping khusus. Kita juga mengundang narasumber dari kementerian, ya, terus juga guru-guru kami juga sudah banyak yang mendapatkan sertifikat guru pendamping khusus. Jadi harus bersertifikat dong ya. Selain ada guru pendamping khusus yang memang kita bayarkan dari Bosda inklusi tersebut, tetapi guru kelas itu juga sudah banyak yang memiliki sertifikat guru pendamping khusus yang dikeluarkan oleh kementerian. Bu, apa yang menjadi kriteria siswa mungkin bisa masuk di sekolah inklusi ini dengan memang sebetulnya ada kebutuhan khususnya? Ya, kami mengacu pada Juknis PPDB di jalur afirmasi. Nah, cuma memang kami masih bertahap untuk menerima siswa berkebutuhan khusus ini, meskipun secara aturannya semua sekolah reguler itu wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus tanpa melihat batasan IQ atau jenis disabilitasnya gitu. Nah, tetapi karena kami baru masuk tahun kedua, kami secara bertahap kesiapan dari guru-guru kami, kesiapan juga dari sarana prasarananya, maka ditetapkan untuk yang diterima di PPDB jalur afirmasi untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada batasan IQ 80. 80 ya. IQ 80. Baik. Nah, untuk sekolah sendiri nih Bu, sudah persiapan apa saja Bu untuk menyiapkan menjadi atau sebagai sekolah inklusif? Ya, kalau untuk sekolah kami sudah mempersiapkan sebaik mungkin untuk menyambut anak-anak yang masuk dalam sekolah kami yang berkebutuhan khusus tentunya.
Pertama dari sarana dan prasarana kita persiapkan seperti tidak ada jalan yang tinggi seperti itu, kita samakan, kita landaikan jalan-jalan agar anak-anak, kebetulan di SD Tangerang 3 ada anak yang berkebutuhan khusus memakai kursi roda, jadi anak-anak yang memakai kursi roda mudah untuk mengakses ke kelasnya. Juga fasilitas-fasilitas yang lain juga kami siapkan seperti kamar mandi, juga media pembelajaran yang sesuai dengan hambatan yang dialami oleh anak-anak. Jadi secara infrastruktur sekolah itu juga sudah dikondisikan. Sudah kami kondisikan. Nah, dari Pemda memberikan fasilitasi apa saja Bu terhadap sekolah? Ya, yang pertama kita memberikan anggaran dalam bentuk BOSDA untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi itu sebesar 50 juta per semester untuk SD dan 100 juta per semester untuk SMP. Selain itu, kami juga memberikan pendampingan kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dari sekolah induk. Sekolah induk itu adalah sekolah yang sudah ditunjuk oleh provinsi, yaitu sekolah SKH. Di Kota Tangerang sendiri yang menjadi sekolah induk itu sekolah SKH YKDW 1, 2, dan 3. Nah, itu mereka melakukan pendampingan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Tangerang. Jadi tetap ada pembimbingan ya, ada dari sekolah yang secara khusus menangani siswa-siswa yang berkebutuhan khusus begitu. Jadi dari segi dana kita berikan, lalu pendampingan juga kita berikan, dan juga kita berikan juga pelatihan-pelatihan dan sosialisasi. Nah, untuk sekolah sendiri Bu, apa saja yang sudah disiapkan dan difasilitasi untuk peserta didik atau warga sekolah? Iya, kalau untuk pembelajaran, sarana dan prasarana serta media pembelajaran sudah kami persiapkan, dan untuk guru-gurunya dalam peningkatan kompetensi kita juga difasilitasi oleh dinas dalam webinar atau pembelajaran langsung dari pusat sumber, yang dimana yang sudah ditunjuk oleh dinas adalah sekolah YKDW, sekolah khusus. Jadi kami kalau ada menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada kesulitan, kami ada pusat sumber yang bisa kita tanyakan bagaimana penanganannya begitu. YKDW itu apa? Nama sekolah khusus di Kota Tangerang. Ya, sekolah ini YKDW itu sekolah yang ditetapkan sebagai pusat sumber dari penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Tangerang gitu. Nah, untuk tahapan evaluasi nih Bu, bagaimana tahapan evaluasi sekolah inklusif untuk mendapatkan BOSDA sekolah inklusif? Kalau tahapannya jadi gini, selama dia di SK-kan, sekolah itu di SK-kan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, pasti mereka dapat. Untuk negeri, tapi baru untuk negeri. Untuk negeri ya. Karena kalau swasta kan hibah ya, jadi kami harus berproses gitu. Sekolah kesulitan nggak untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan BOSDA? Saya rasa enggak ya, enggak sulit, dan selama dibantu, selalu dibimbing oleh dinas pendidikan, syarat-syarat itu kami penuhi semuanya. Dan tidak ada kesulitan untuk memenuhinya karena sudah kita lakukan dalam keseharian pembelajaran kami. Nah, untuk pemanfaatan BOSDA ini, anggaran ini itu digunakan untuk apa saja sebetulnya Bu? Kalau untuk BOSDA inklusi ini itu diperuntukkan pertama untuk memenuhi sarana prasarana siswa berkebutuhan khusus, terus juga untuk meningkatkan kompetensi guru pendamping pendidikan inklusi ini, terus juga untuk melakukan asesmen. Jadi siswa itu pertama diasesmen oleh guru kelas. Memang guru kelas juga kan kita sudah bekali dengan pelatihan untuk melakukan asesmen. Nah, namun guru kelas kan boleh ya pakai anggaran itu ya Bu? Belum, artinya kalau guru kelas tidak pakai anggaran ya. Guru kelas melakukan asesmen awal gitu ya. Namun kan guru kelas itu meskipun sudah mendapat pelatihan untuk melakukan asesmen, tetapi tidak punya secara profesional, tidak bisa mengeluarkan surat hasil tes tersebut gitu. Nah, ketika
oleh guru kelas terdeteksi anak tersebut IQ-nya di bawah 80 misalnya. Nah, itu kita lakukan tes IQ yang boleh diambil dari dana Bosda inklusi tersebut gitu. Artinya bisa untuk kegiatan atau mungkin untuk melengkapi sarana prasarana. Iya. Nah, Bu, kira-kira bagaimana proses perumusan program kerja Dinas Pendidikan terkait dengan pendidikan inklusif? Kami Pokja biasanya kita merumuskan kalau dari awal gitu ya, kita merumuskan kriteria-kriteria untuk penetapan sekolah penyelenggara inklusi gitu. Lalu juga kita melakukan monef terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi tersebut, dan hasilnya tentu kita evaluasi untuk kebijakan selanjutnya gitu. Nah, program apa saja, Bu, baik di sekolah maupun di dinas yang sudah terlaksana, kemudian secara progres apakah ada yang perlu ditingkatkan gitu? Kami sebetulnya penyelenggaraan pendidikan inklusi ini sudah ada perwalnya gitu ya. Jadi memang Kota Tangerang ini kami program ini betul-betul bukan, kalau kata orang bilang, bukan program yang setengah-setengah gitu ya, bukan program banci gitu ya. Jadi bukan yang setengah-setengah, tapi gitu. Kita memang full, makanya penyelenggarannya pun kita lakukan secara bertahap. Belum semua kita tetapkan sebagai sekolah penyelenggara inklusi, meskipun harusnya gitu secara aturan semua sekolah itu harusnya wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Semua sekolah reguler itu sebetulnya wajib menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, tetapi kita inginkan program ini betul-betul matang gitu. Jadi kita lakukannya secara bertahap, melihat kesiapan daya dukung gitu. Nah, jadi sampai saat ini 53 sekolah itu ya, nanti next kita persiapkan lagi sekolah lainnya gitu. Continue atau baru ya? Baru. Ya continue berarti kan untuk yang sekolah yang kita kan yang sudah tetap nah, gitu ya. Tetap. Berarti bukan berarti yang sudah hilang terus diganti yang baru, enggak ya? Bisa dia kita bisa secara aturan dia bisa hilang sebagai penyelenggara inklusi ketika sudah tidak ada anak atau tidak ada siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Tapi kalau kelas 6 kan panjang 6 tahun ya. Belum ada sampai saat ini yang hilang sebagai sekolah inklusi gitu. Nah, Bu, dalam melaksanakan sekolah inklusi tentu memerlukan biaya. Apakah anggarannya sudah tertuang dalam RKAPD atau mungkin ada bentuk kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri di Kota Tangerang sendiri? Iya. Pasti ya, namanya sudah dianggarkan pasti tertuang gitu. Apalagi kami juga sudah ada perwalnya gitu, dan perwal penyelenggara pendidikan inklusi kita ada, terus juga untuk Bosdanya sendiri juga ada gitu, Bosda untuk inklusinya gitu. Nah, kalau kemitraan kami ada bermitra dengan YDMI, Yayasan Difabel Mandiri Indonesia. Ada di mana itu? Untuk di Kota Tangerang ada gitu. Jadi kita itu kolaborasi dalam peningkatan kompetensi guru dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus gitu. Juga kami dari provinsi sendiri juga kita dibantu untuk insentif guru yang mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru khusus yang mendampingi. Artinya guru sekolah itu yang memang ditunjuk guru kelas yang ditunjuk untuk mendampingi anak itu. Iya, guru kelas yang mendampingi anak yang memiliki SK-kan ya oleh kepala sekolah atau? Iya. Kita mengajukan sejumlah persyaratan yang diminta oleh provinsi. Nah, lalu ditetapkan oleh provinsi sebagai penerima insentif. Gitu ya. Jadi tidak hanya perintah saja, tapi ada SK dan kemudian ada insentifnya juga kan gitu, sebagai pekerjaan lebih kan gitu. Nah, kalau misalnya sekolah nih Bu, kemudian bermitra atau mencoba mengajukan bantuan kepada mungkin
mitra yang ada di perusahaan atau mitra yang ada di sekitar sekolahnya itu boleh nggak Bu? Boleh, sangat boleh. Banyak sudah sekolah yang misalnya kalau kami kan dekat dengan bandara, mengajukan gitu untuk misalnya fasilitasi siswa berkebutuhan khusus, misalnya toilet gitu ya, toiletnya kan perlu ada yang pegangan. Kalau memang di situ tergantung kebutuhan dari siswa yang ada di situ gitu. Atau juga banyak ke minimarket juga kita kemarin ini dapat kacamata misalnya banyak gitu untuk siswa-siswa kami. Banyak sekolah sudah mengajukan untuk CSR gitu ya, dana-dana CSR. Dana CSR gitu. Nah, sejauh ini Bu sudah diketahui kira-kira bentuk bantuan yang biasa diberikan dari mitra gitu ke sekolah itu berupa apa biasanya? Selain dari kacamata, rata-rata bentuk barang atau pelatihan. Oh, program ya? Program. Nah, untuk program itu apakah ada koordinasi dengan dinas atau mitra ini langsung dengan sekolah gitu? Ada yang koordinasi dengan dinas, ada yang langsung dengan sekolah, tetapi tetap diketahui oleh kami. Diketahui dinas. Kisaran programnya itu di program apa Bu biasanya? Nah, kalau ini kegiatannya. Tangerang 3 ya, Iya. salah satunya coba silakan. Kalau kemarin kami dapat bantuan kemitraan dari selain dari YDMI, dari USAID Madani. Nah, kami dibantu dalam hal pelatihan dulu, kita didampingi juga dalam hal ketika kita mengadakan parenting kepada orang tua. Karena kan namanya sekolah inklusif kan bukan sekolah khusus ya, yang kita menerima satu kekhususan anak, satu hambatan anak yang kita terima, tapi kan tidak bisa kita harus tunarungu di kelas 1 atau di kelas 2 harus tunadaksa, tidak bisa ditetapkan tidak sebagai bisa itu ya. ditetapkan. Makanya terkadang menjadi kekurangan kita guru dalam hal bagaimana sih menangani anak yang kita dapat hambatan itu. Nah, kemitraan ini yang membantu kita, memberikan kita pelatihan. Terkadang juga kita diadakan satu forum diskusi antara dinas, orang tua, atau kami sebagai guru. Jadi mereka membantu kami dalam penyelenggaraan inklusi ini. Dari mitra itu ya? Dari mitra tersebut. Sudah ada diketahui berapa sekolah yang menyelenggarakan program ini seperti di tempat Ibu? Kalau kami 2 tahun ini selalu berdampingan dengan SMP 6. SMP 6? Iya. Jadi selain SD juga ada SMP yang memang sama-sama menjadi mitra dengan YDMI dan USAID Madani. Oh, baik. Sampai kita di penghujung acara nih. Terima kasih pada narasumber Bu Helmi, Bu Anis yang telah memberikan inspirasi bagi kita semua mengenai pendidikan inklusif. Jangan lupa ikuti terus channel ini. Jangan lupa share, subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan episode podcast kami. Tak ada orang tua manapun yang menginginkan anaknya terlahir tak sempurna, dan tak ada pula yang menginginkan dilahirkan tak sempurna. Pendidikan inklusif adalah menghargai keberagaman dan keanekaragaman, menuju inklusif merangkul perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih Bu Helmi, Bu Anis sudah hadir dan memberikan inspirasi bagi kami. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih. Mari wujudkan mimpi kita, bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakinkan tercipta bangun manusia merdeka. Budaya Pancasila bangkitkan raga, rasa dan kasa agar mimpi tercipta. Sekolah
Senyummu masalahku, senyummu kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, kerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan.